Setelah gagal untuk melakukan serangan politik dan ideologis terhadap Joko Widodo, agar Joko Widodo dapat tersandung oleh banyak isu yang dimaksudkan untuk menghancurkan harkat dan martabat Joko Widodo dan keluarganya. Serangan-serangan politik dari kaum nyinyiris kali ini diarahkan pada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kita membincang hal ini secara serius? Apakah memang upaya serangan terhadap Prabowo ini adalah serangan yang efektif dan tujuannya adalah untuk juga menghancurkan seorang Prabowo Subianto dan tugasnya yang masih seumur jagung sebagai Presiden Republik Indonesia. Marilah kita serius dalam rangka memberikan telaah kritis terhadap hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, upaya yang nampaknya gagal untuk melakukan tindakan politik yang menurut para kaum nyinyiris itu dapat melakukan sebuah langkah-langkah yang ujungnya adalah untuk menghancurkan karir politik Jokowi yang dirasa gagal. Sekarang serangan politik dan ideologis itu diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Mengapa? Karena pemerintahan ini dianggap adalah pemerintahan yang copy paste atau kelanjutan dari pemerintahan Joko Widodo. Inilah yang kemudian dinilai oleh kaum kritikus yang sangat konsisten untuk terus-menerus melakukan serangan-serangan bertubi-tubi dalam rangka targetnya adalah menghancurkan karir politik Prabowo Subianto ketika Prabowo masih seumur jagung dalam tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya ingin katakan teman-teman bahwa serangan-serangan yang datang ini bukan serangan yang berbeda. Mereka-mereka yang dulu adalah seorang kritikus atau rombongan yang kritikus dan terus-menerus melakukan serangan terhadap Joko Widodo, maka sekarang orang yang sama atau kelompok yang sama itulah yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya adalah targetnya untuk menggoyang kemapanan pemerintahan Prabowo, khususnya untuk mempertanyakan nyali dan keberanian Prabowo untuk melakukan langkah-langkah yang menurut kaum nyinyiris ini sebagai langkah yang bisa membuat peta politik tanah air kita berubah. Salah satunya adalah keberanian Prabowo untuk melakukan pengadilan terhadap Joko Widodo. Nah, disinilah teman-teman saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum nyinyiris dengan terus menebar disinformasi, fitnah dan kebencian, antara lain misalnya dengan mengatakan bahwa Indonesia di era Prabowo adalah Indonesia yang akan terus-menerus ada dalam situasi kesulitan dan kegelapan akan ada di Indonesia. Itu kemudian menjadi sebuah fakta politik yang dihembuskan terus-menerus untuk memastikan bahwa apa yang dibangun sebagai sikap politik Prabowo untuk membawa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik itu terdigoyang untuk sementara waktu. Dan cara menggoyang ini adalah cara yang menurut kaum nyinyiris sebagai cara yang paling efektif melakukan serangan-serangan politik dan ideologis terhadap pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Ini juga yang kita terus-menerus dengar dan dilakukan oleh
mereka-mereka yang konsisten melakukan kritik dulu terhadap Joko Widodo dan sekarang terhadap Prabowo Subianto, bahwa target politik mereka adalah satu saja, yaitu agar tercipta kegaduhan lewat isu-isu yang berhembus terus-menerus, bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan jilid kedua dari apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, dan itu kemudian dianggap sebagai masalah dalam tatanan berdemokrasi di tanah air kita. Kita tidak bisa berharap lebih bahwa pemerintahan Prabowo dapat membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Karena persoalan-persoalan yang ada saat ini itu karena sikap politik seorang Prabowo tidak memiliki kejelasan. Bahkan Prabowo dituduh sebagai presiden yang tidak independen, presiden yang tidak mandiri, dan the real presiden hari ini itu adalah Joko Widodo. Itu berarti Joko Widodo mampu melanggengkan kekuasaannya dengan tetap membayang-bayangi seorang Presiden Prabowo, sehingga Presiden Prabowo kemudian menjadi presiden yang pada akhirnya kehilangan kesempatan-kesempatan emas untuk didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, paling tidak dalam cara berpikir kaum nyinyiris yang terus-menerus meneriakkan pandangan-pandangan negatif terhadap rezim ini, dan rezim ini kemudian dianggap sebagai tak ubahnya pemerintahan seorang Joko Widodo yang telah menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan berdemokrasi di tanah air kita. Nah, teman-teman, dalam konteks itulah saya ingin memberikan catatan kritis kita bahwa seorang Prabowo Subianto tidak mungkin akan menuruti kemauan dari kaum nyinyiris yang terus-menerus mengkapitalisasi pandangan-pandangan yang negatif terhadap pemerintah, termasuk membangun wacana yang menyesatkan tentang Indonesia yang gelap gulita, kalau targetnya utama adalah melakukan pengadilan terhadap Joko Widodo. Jadi serangan terhadap Prabowo itu salah satunya adalah agar Prabowo berani melakukan tindakan progresif dan berani memproses secara hukum seorang Joko Widodo dalam 1 tahun ini. Dan ketika 1 tahun ini tidak ada langkah konkret dari seorang Prabowo, maka Indonesia dipastikan akan terus-menerus tersandera dalam kegaduhan politik yang tak akan habis-habisnya. Dan targetnya adalah menghancurkan karir politik seorang Prabowo Subianto yang dianggap tidak bisa diharapkan menjadi presiden yang bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik ke depan. Apakah target ini berhasil? Saya ingin katakan, teman-teman, politik yang dikembangkan dengan politik kebencian itu tidak akan pernah mengubah realitas politik tanah air kita. Tetapi kita yang berpikir mengedepankan cara politik yang penuh kesantunan, politik yang dibangun dengan perspektif kewarasan, politik yang dikembangkan dengan kekuatan untuk membangun persahabatan, itulah cara satu-satunya untuk menolong Indonesia keluar dari situasi yang tidak menguntungkan pada saat ini. Ketika kita hanya menebar kebencian, fitnah, dan disinformasi, justru inilah yang membuat setiap anak bangsa kita, yaitu putra-putri Indonesia yang masih berpikir waras, yang terus akan berada di belakang Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk meneriakkan bahwa Indonesia bukan Indonesia yang gelap gulita, tetapi Indonesia yang punya harapan. Saya memiliki intuisi politik bahwa persahabatan itu akan mengalahkan kebencian. Upaya untuk terus berikhtiar yang baik tentang Indonesia yang terang benderang itu yang akan mengalahkan setiap upaya untuk membayangkan Indonesia sebagai negara yang gelap gulita. Setiap upaya kebencian akan dikalahkan oleh politik kebaikan. Itulah mengapa saya ingin mengatakan, dan ini sekaligus keyakinan politik saya, bahwa serangan terhadap Prabowo Subianto dan dulu
dilakukan terhadap Joko Widodo itu tidak akan mengubah apa-apa, dan justru politik yang dikembangkan oleh Prabowo Subianto yang sudah melakukan langkah-langkah yang progresif terkait dengan penataan kehidupan politik, hukum, demokrasi, termasuk menyelamatkan keuangan negara dari para pengemplang pajak, mereka yang melakukan korupsi yang dilakukan secara berjemaah. Itu adalah langkah-langkah yang Prabowo lakukan, dan itu sekaligus kemenangan hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto. Mari kita tetap berpikir dan berikhtiar yang positif bahwa Indonesia akan dihantar oleh Prabowo Subianto bersama Gibran untuk menjadi Indonesia yang semakin baik melalui kontribusi kita semua sebagai putra dan putri Indonesia.